Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 11 Februari ya 2026. IHSG-nya hari ini 1,96% plus 159,23 poin ya. Strong banget di 8.290 dan top value transaksi masih ada di Bumi 4,2 T, 1,62 T, BTRO, BBCA, BMRI, Bufa, Dewa BP, Raja Cuan Antam, BBRI, BRPT Telkom. Sepertinya saham-saham Kunglo sudah mulai bermain lagi di hari ini dan transaksinya lumayan ya, sudah kembali lagi ke kitohnya seperti biasa. Sebelumnya 25 triliun rata-rata, hari ini 27,9 T. Kemarin sempat di berapa kemarin ya? 15. Nah, ini sudah masuk ke 27 T. Ada apa sebenarnya? Nah, ada satu berita nih tadi pagi ya. Momen Aguan Prayogo hingga Antoni Salim temui Prabowo 4,5 jam ya. 11 Februari 2026 jam 8 pagi tadi. 4,5 jam bahas apa aja? Nah, kita nggak tahu di dalamnya. Tapi yang jelas kemarin-kemarin transaksi yang cuma 15 T kemarin itu pasti ada yang hilang ya. 10 T-nya itu kira-kira hilang dari peredaran. Nggak tahu hilangnya kemana. Nah, kalau sudah pada bertemu begini, kemudian tiba-tiba hari ini langsung war kemana-mana, balik lagi ke 27 T, kira-kira nih sudah merasa aman apa belum nih, kira-kira ya. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendirilah, dan harusnya besok masih cukup masif ya, lumayan harusnya. Terus ada satu lagi juga berita terkait dengan pemangkasan kuota produksi batubara, dan ini pemangkasannya ada revisi yang awalnya di bawah 600 juta ton menjadi di atas 600 juta ton. Ini bahasanya bahasa yang tega nggak tega begitu, karena tahun lalu tahun 2025 produksi kita itu 790 juta ton. Jadi kalau sekarang dipangkas di atas 600 juta ton, kan 790 juga di atas 600 juta gitu loh. Ini agak gimana gitu sebenarnya memang pemerintah nih terkait dengan batu bara khususnya ya. Kalau di luar batu bara kayak nikel itu sudah diputuskan. Terus yang mengalami perubahan terkait izin itu ada beberapa emiten termasuk AADI, Bumi, Indi, dan PTBA. Nah, tapi hari ini AADI dan Bumi itu naik. Cuma Indi dan PTBA-nya nggak terlalu naik, malah turun nih, PTBA turun. Saya pikir hari ini PTBA itu naik karena hasil pertambangan mereka di 2025 kemarin itu cukup lumayan bagus. Turun nggak signifikan gitu ya. Tapi kok ini belum terapresiasi harganya. Jadi mungkin masih diskon ya. Ya kita lihat-lihat lah. Terus MSCI mengumumkan ada yang keluar dari global standard ya, INDF keluar. Kemudian small cap-nya masuk ke INDF-nya apa? Ases keluar, Cleo keluar, INDF-nya masuk dan seterusnya. Dia masih mengumumkan. Satu lagi ngomong masalah Agincorp ya, ini Astra UNTR tidak melakukan akuisisi terhadap PT Agincorp, entitas usaha Unity Tractor. Terkait isu pencabutan izin tambang emas Marta Apedo, ini menyebutkan bahwa status hukum PT AR masih terbuka ya. Proses kemungkinan diajukan banding secara terpisah. Pak Bahlil mengatakan juga pihaknya belum mencabut izin. Kementerian SDM tengah melakukan kajian atas rekomendasi pencabutan izin ya, dan seterusnya. Artinya ini UNTR masih cukup strong harusnya. Saya pikir sih blunder kalau misalnya pemerintah cabut izin kemudian menggantikan atau istilahnya menyerahkan ke Antam gitu. Dan jelas hari ini naik 3,55%. Terus kondisi market emas masih di 5.056 ya, di 5 ribuan, artinya ini cukup stabil 3 hari dan beberapa hari terakhir ya. Oke sih harusnya emas. Antam juga mengalami kenaikan sahamnya hari ini di 100 perak ya, 2,57%. Nah, karena tadi ngomongin masalah batu bara, kemudian ngomongin masalah pertambangan, sekalian kita update
saham-saham tambang ya. Nah, apa aja sahamnya? Untuk saham batubara, satu, Bumi jelas ya. Paling bawah kenapa? Karena dia tidak bagi dividen. Jadi karena ini kita sifatnya dividen for living ya, dividen investing, dia ada di bawah. Harga wajarnya 0. Kemudian Indi 3.600, harga wajarnya 6, ini karena kecil sekali dividennya. MBAP harga wajarnya 100, SGR 37, ABMM 709, ADMR 787, MCOL 1491, KKGI 206, UNTR 18.700, PTBA 1.789, ITMG 18.236, Hexa 3.971, Cita 4168, Games 7811, terus Adro 2489, kemudian ada BSSR 5080, dan AADI harga wajarnya di 11.000. Jadi yang masih diskon ini ada 4, AADI, BSSR, Adro, Game. Nah, posisi kondisi per sekarang ini kalau dilihat dari dividen selama 1 tahun penuh, di mana dividen 1 tahun penuhnya untuk AADI itu estimasinya di sekitar 1056. Itu payout rasionya 70%. Kemudian BSSR itu 457, payout rasionya 90%. Adro 224, payout rasionya 100%. Tentu ini semua disclaimer on ya. Konten ini bersifat edukasi saja. Kemudian cuan dan loss tanggung sendiri, lakukan riset sendiri. Simulasi dividen kalau ada, nanti hasil aktualnya tidak menjamin. Dan saya mungkin memiliki atau tidak memiliki saham yang dibahas. Jadi pasti ada bias ya, karena saya mungkin saja punya sebagian saham yang saya bahas di sini. Tidak ada one size fits all ya, satu ukuran untuk semua orang. Tentukan cara investasi Anda sendiri. Kita mungkin punya cara berbeda, namun bisa jadi memiliki tujuan yang sama. Saya nggak bosen-bosen bacain disclaimernya. Dan ini adalah saham-sahamnya yang hari ini sebagian besar hijau semua. Itu yang merah cuma PTBA, MCOL, dan Indi. Ini PTBA agak aneh karena beritanya lagi bagus-bagusnya ya. Kalau ngelihat senip-senipnya itu lagi bagus, tapi hari ini malah turun. Nggak tahu besok seperti apa ya, kita lihat PTBA. Oh ya, memang dia lagi ada di resistennya. Jadi mungkin ada beberapa yang jualan, asingnya beli 700 juta kemarin tapi jualan. Ya kita lihat aja besok seperti apa. Kalau bisa mampu atau break ke atas, ya mungkin bakalan lanjut. Tapi kalau nggak bisa break ya mungkin akan koreksi ya. Koreksi ke bawah dulu. Baru kita serok lagi di sana. Terus AADI, BSSS, Adro dan AADI hari ini kompak. Nah, karena tadi juga bosnya sudah ketemu Pak Presiden Prabowo. Ini Pak Boy Thohir nih yang sebelah kanan. Kan kelihatan ya mungkin pasar sudah tenang. Istilahnya kalau bukan goreng ya. Kalau liquidity providernya itu berkecimpung atau masuk di situ, ya sudah dapat restu dari RI1, mestinya ya lebih aman, misalnya gitu. Misal ini saya nggak tahu soalnya apa isi pembicaraannya dari semua. Kalau bayangan saya kemarin karena banyak yang ini dipidana, yang goreng-goreng saham di masuk ranah untuk pemeriksaan, kan juga was-was. Karena setelah itu MSCI mengumumkan itu aja sebenarnya secara transaksi itu nggak terlalu turun tajam, ya kan? Pas pengumuman itu kan ada di sini kan ya. Itu transaksi masih lumayan ini kan di rata-ratanya. Kemudian ini juga masih lumayan gede ya, masih hijau. Terus ini masih hijau. Lah mulai merah lagi setelah Moody's rating, kemudian ada hijau lagi. Nah, mulai turun tuh, mulai sepi. Terus hari ini transaksi volume mulai naik lagi ke 27 triliun. Yang jelas saham-saham klonglo pada hijau-hijau, termasuk Raja nih. Raja ini hijaunya luar biasa. Nah, ini dia. Barnya segitu gede tuh, 21,52%. Asingnya sih masih jualan, artinya lokal yang masuk signifikan di sana. Terus mau ngapain saya tadi ya? Oh ya ini. Nah, dari saham-saham batubara ini kalau di record nih, tambang batubara emas, tambang batubara nikel, jadi ada yang
double-double ya, dia diversifikasi ya. Dengan kondisi yang seperti ini, dilihat dari payout ratio dan dividen sebelum-sebelumnya, yang paling meyakinkan sebenarnya adalah yang 2 tahun sudah bagi dividen, BSSR, Adro, Games, kayak gini-gini ya, yang sudah bagi dividen rutin. AAD kenapa nggak masuk Bang? Ya karena AAD baru spin off kemarin tahun 2024 akhir. Aku lupa spin off-nya tanggal berapa, tapi intinya dia yang saya ingat payout ratio itu 45%. Cuma saya kalau masukin 45% agak aneh karena interimnya aja 7,9%, 6,2%, interimnya, masa finalnya cuma 1,7% gitu. Jadi kurang menarik gitu kalau 45%. Dan biasanya grupnya Adro itu mirip-mirip antara interim dan finalnya. Jadi yang masih tergolong murah, disclaimer on, itu ada 4 kategori saham ini ya. Murahnya dari mana? Dari dividen yield yang kita dapatkan itu lebih dari 9%. Lalu kita hitung di simulasi dividen for living, kalau misalnya return kita 12,3%, berapa sih sebenarnya yang kita dapatkan di tahun ke-25? Dividen yang kita terima sekitar 42 juta per bulan dari nabung sekitar 2 juta per bulan selama 5 tahun dan dinaikkan 20% setiap 5 tahun. Sesuai grafik yang warna biru itu adalah cicilan per bulan di tahun yang bersangkutan. Saya pikir cukup untuk kali ini ya. Ini pasti saya upload besok subuh. Nah hari ini saya cukup banyak kegiatan. Ada beberapa teman yang lagi kurang enak badan. Tadi juga ikut ya jenguk di rumah sakit dan seterusnya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you banget yang sudah support. Like, klik video. Dan sudah nonton sampai akhir tentunya. Komen, like, subscribe, share. Yang sudah melakukan saya sangat berapresiasi sekali. Dan semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.